orang-orang bertopeng malaikat. Lia Camelia, seorang oma yang merasa terhormat dan paling bahagia di dunia. Pada usia 58 tahun, ia mendapat kado terindah. Seorang cucu pertama, bocah berumur 2 tahun, gempal dan tampan. Reza Baskara namanya. Setiap hari Sabtu ia mengajak cucu gantengnya jalan-jalan di mal favoritnya, mal yang berada selemparan dari rumahnya. Tapi untuk mendatanginya ia harus naik mobil. Biasanya ada sopir pribadi yang mengantarnya antar jemput. Suaminya, seorang mantan kepala dinas pendidikan tingkat provinsi yang setelah pensiun berprofesi sebagai motivator. Sabtu pada awal Maret ini cuaca cerah. Ketika sang suami tak bisa menjemput, otomatis Lia Camelia harus naik taksi. Meskipun bertebaran taksi online, ia memilih taksi merek terkenal yang parkir di mal. Dan sekarang ia sudah berada dalam mobil mulus wangi dan dibawa oleh anak muda tampan, tapi menyetir kencang dan ugal-ugalan. Sopir taksi tak menggubris ketika ditegur. Hati-hati dong kalau mengemudi, jangan ngebut. Tante nggak usah khawatir, saya tuh jago ngebut. Bukan begitu, pikirin keselamatan penumpang. Kau tahu sedang membawa seorang perempuan terhormat, istri mantan pejabat dan cucu kesayangannya. Saya tahu Tan, tapi saya harus buru-buru. Saya ada perlu sangat urgen setelah ini. Paling juga pacaran. Nah, tuh Tan tahu. Saya asal nebak karena kebetulan ini malam minggu. Saya tuh gak ingin telat jemput pacar saya, Tan. Pacar saya orangnya suka ngambek. Telat jemput 5 menit aja dia marah, ngancem mau putusin. Pacar saya muda dan cantik. Saya gak ingin kehilangan dia. Saya cinta banget padanya. Beruntung situ punya pacar anak orang kaya. Ayahnya pejabat dan pemilik beberapa perusahaan. Wah, benar-benar situ mendapat durian runtuh ya. Tapi, apakah pacarmu tahu kamu nyetir gini? Maksud tante apaan nih? Saya cuma ingin bilang nasibmu hampir sama dengan menantu saya. Dia hanya lulusan SMA dan anak panti asuhan, tapi menikahi anak saya yang lulusan Akabri, calon komandan. Saya bisa nebak, cucu yang tante bawa anak mereka kan? Iya, cucu pertama, dan saya sangat sayang padanya. Mengapa tante tidak mengajak menantu jalan-jalan? Kan lebih asyik. Dia banyak tugas. Maklum, istri komandan. Semoga saya kelak mendapat mertua seperti tante yang tidak memandang orang dari segi harta benda. Si anak muda menyetir lebih semangat, semakin ngegas. Lia Camelia mendeji. Hati-hati dong, saya nggak ingin tabrakan. Oke Tan, saya... Sopir taksi tak sempat melanjutkan kata-katanya. Taksi menghindari mobil yang menyalip. Taksi menabrak tiang listrik. Lia Camelia menjerit, tapi tak sempat menyelamatkan cucu tercinta. Jalan arteri sontak ramai dan macet gara-gara ada kecelakaan. Orang-orang segera berdatangan. Sebagian melihat, sebagian panik. Beragam ekspresi mereka. Tolongin dong, jangan hanya nonton. Telepon kantor polisi. Panggilin ambulan. Cegat mobil aja. Astaga, bayi ini selamat. Cepat beri pertolongan. Selamatkan nyawanya. Bawa ke rumah sakit.
Si sopir taksi dan Lia Camelia terluka parah. Seorang perempuan muda jelita gesit mendekat, meraba celana si sopir mengambil dompetnya. Ia juga meloloskan cincin berlian di jemari perempuan sepuh yang tubuhnya berdarah, mengaduh dan kemudian pingsan. "Mana nih ambulannya? Kok nggak datang-datang? Kayaknya saya perlu nih telepon ambulan lainnya." Si cantik kemudian pura-pura menelepon, padahal diam-diam meninggalkan arena kecelakaan. Ponti, perempuan yang bersyukur, di usia 25 tahun menjadi seorang istri dan seorang ibu. Tak ada yang lebih bahagia ketika usianya 22 tahun saat ia berada di perpustakaan umum sedang meminjam buku ketika bersua lelaki muda gagah berseragam tentara. Mas Bagus yang pertama melihatnya langsung membuntutinya, mencari rumahnya. Padahal sejak kecil ia tinggal di panti asuhan. Tak pernah tahu siapa orang tuanya, tapi tak pernah ia membenci siapapun orang tua kandungnya. Sama seperti ia tak pernah membenci mertuanya, terutama mertua perempuan, Lia Camelia, yang tak pernah menyukai kehadirannya. Bagi dirinya, cukuplah seorang Mas Bagus yang mencintainya, menerima dirinya apa adanya, bisa menyayanginya, seperti Kumala, adik angkatnya di panti asuhan. Kumala yang menyayangi, membantunya, menemaninya selama Mas Bagus pergi tugas ke Papua. Mas Bagus sudah meminta ibunya untuk menjaga anak dan istrinya. Namun separuh hati sang mertua melakukannya. Tak pernah ia bisa menerima Ponri sebagai menantu. Lia Camelia selalu menyia-nyiakannya, berbuat buruk padanya. Tak pernah Ponti mendendam. Ia bersyukur pada kehidupannya sekarang ini. Ia sudah merasa terhormat sebagai istri seorang tentara. Ia sangat bahagia ketika dari rahimnya melahirkan buah hati sesehat, secerdas, dan setampan Mas Bagus yang diberi nama Reza Baskara. Cucu pertama, cucu kesayangan, Reza yang sore ini diajak jalan-jalan di mal. Ponti tergugu saat dari seberang Pak Gun mengabarkan bahwa Lia Camelia dan Reza mengalami kecelakaan. Oh Tuhan! Perempuan sepuh dan modis tergeletak di ranjang. Kondisinya parah, tulang kakinya patah. Si lelaki sepuh, rapi, terlihat masih gagah memandang iba istrinya. Apalagi saat dokter mengabarkan kondisinya. Istri Anda mengalami kelumpuhan total. Selamanya dia tak akan bisa jalan lagi. Apakah tak ada cara lain, Dok, agar istri saya pulih? Hanya keajaiban yang bisa menyembuhkan kelumpuhan istri Anda, seperti keajaiban yang terjadi pada cucu Anda. Cucu Anda mengalami tabrakan yang hebat, tapi kondisinya tak kurang suatu apapun. Dia perempuan panti, kakak adik berhati mulia, berpelukan, bercucuran air mata, pengucap syukur. 3. Limanov, teruna tampan berusia 26 tahun yang bukan baru pertama kali memiliki kekasih. Kekasihnya kali ini seperti impiannya. Putih, langsing, tinggi, cantik, dan masih muda. Sayang, si kekasih agak keras kepala. Jika sudah memiliki pendirian, tak bisa diubah. Dari jadwal kencan, menentukan tempat, kafe atau taman, si perempuan yang menentukan. Bahkan sekarang, si kekasih yang menentukan pakaian,
kemeja atau kaos warna apa, bahkan termasuk warna celana dalam. Ia seorang pemuda pemurut karena sangat mencintai kekasihnya. Salah satu kebiasaan si kekasih adalah tepat waktu ketika membuat janji bepergian. Entah sekedar makan, mengantar membeli kado, menemani membeli tanaman. Ia sudah berusaha menjadi orang yang tepat waktu. Apalagi pekerjaan sebagai sopir taksi mengharuskannya on time. Pekerjaan apapun dilakukan demi memiliki kekasih impian. Tentu di depan si kekasih ia takkan mengakui apa saja pekerjaannya sesungguhnya. Cukuplah ia mengaku sebagai anak pejabat, pemilik beberapa perusahaan, kaya raya, mobil sering ganti. Padahal mobil itu dari pinjaman, mobil milik Tante Nadia, Tante Gia, atau yang lainnya. Perempuan-perempuan yang terpuaskan libido oleh kemudaannya. Ada di antara mereka yang menawarkan diri memeliharanya. Ia belum ingin terikat, memilih freelance. Kapanpun mereka butuh, ia siap. Padahal ia masih mahasiswa tingkat akhir yang belum lulus. Skripsinya terbengkalai di antara kesibukan mencari uang untuk mengganjal perutnya, juga menanggung hidup keempat adiknya dan ibunya, seorang janda dan tak berpenghasilan. Ayahnya minggat sejak adik bungsunya masih bayi merah. Ada apa sih, Pak? Macet parah, Mbak. Katanya di perempuan depan ada kecelakaan mobil. Kalau gitu saya turun di sini saja. Saya ada janji. Saya tak ingin terlambat. Baik, Mbak. Tolong nanti kalau Tuan tanya saya kemana, bilang aja saya ke butik. Shalome, darah muda jelita, berjilbab turun, menunggu ojek online datang. Ia tak ingin datang terlambat. Bisa-bisa kekasih hatinya yang anaknya pejabat marah dan memutus cinta. Padahal ia sangat mencintainya. Tapi apakah kelak bisa menerima jika tahu dirinya tak lebih simpanan? Bertahun-tahun demi memenuhi kebutuhan hidup, demi gengsi, demi memenuhi gaya hidup, dia terjun dan menjalani kehidupan yang tak lebih terhormat daripada begenggek. Tapi aku bukan ronde, aku sarjana, sudah bekerja meski gajiku sebulan hanya cukup untuk membeli sepotong gams. Kota Ukir, Jepara, 14 Juli sampai 12 Oktober 2020.